Halo teman-teman, bersama saya Femi Restika KS dari Universitas Sagar Asia, program studi akuntansi untuk mata kuliah teori akuntansi. Hari ini kita akan belajar mengenai 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Suatu kerangka di dalam proses pembuatan laporan keuangan agar ada keseragaman di dalam penyajiannya secara umum merupakan definisi dari standar akuntansi keuangan, di mana standar ini adalah standar praktik akuntansi yang berlaku dan digunakan di Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia yang menjadi peraturan regulator yang pasar modalnya adalah untuk entitas yang berada di bawah pengawasan IAI, di mana IAI merupakan wadah atau tempat yang mewakili profesi akuntan di Indonesia secara keseluruhan. 4 pilar yang menjadi standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah yang pertama, yaitu standar akuntansi keuangan internasional, di mana standar ini merupakan terjemahan dari International Financial Reporting Standard atau IFRS, di mana standar ini diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Buku ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia setelah disahkan oleh Dewan Standar Keuangan IAI pada bulan Desember 2022 dan mengadopsi penuh untuk menjadi yang berlaku. Standar akuntansi keuangan internasional atau yang berbasis IFRS digunakan oleh badan yang memiliki akuntabilitas publik atau suatu badan usaha yang terdaftar di dalam pasar modal atau badan fidusia, misalkan badan yang menggunakan dana masyarakat. Contohnya, badan yang mengadakan dana pensiun, dana asuransi, ataupun perbankan. Yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan umum, di mana Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang menjadi komplain dengan IFRS, antara lain seperti PSAK 28 dan PSAK 38, ISAK 31, 32, 35, dan juga 36. Sehingga diharapkan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan instruktur pengaturan yang dibutuhkan khususnya dalam transaksi pasar modal serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu panduan di dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dari suatu laporan keuangan. Penyusunan standar akuntansi keuangan wajib mengikuti due process prosedur yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ketiga yaitu standar akuntansi keuangan entitas privat, di mana standar ini digunakan oleh suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan yang tidak berkewajiban melaporkan laporan keuangannya ke pihak eksternal, misalnya investor, vendor, dan lembaga peminjam, dan lain-lainnya, namun tetap ingin menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Perbedaan yang bisa kita lihat daripada SAK entitas privat dengan SAK umum, misalkan kalau di SAK entitas privat menggunakan istilah neraca, maka di SAK umum menggunakan istilah laporan posisi keuangan. Atau juga, misalkan kalau SAK entitas privat menggunakan laporan laba rugi, maka di SAK umum tidak hanya menggunakan laporan laba rugi, tetapi juga laporan laba rugi komprehensif. Yang keempat yaitu standar akuntansi keuangan entitas
mikro, kecil, dan menengah, di mana entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, di mana telah didefinisikan di dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Standar akuntansi keuangan ini disusun lebih sederhana daripada standar akuntansi keuangan entitas privat, yaitu di mana standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah disusun lebih sederhana daripada standar akuntansi keuangan entitas privat, di mana laporan keuangan yang terdapat di dalam standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia lebih mengacu kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS karena lebih terbuka terhadap interpretasi dan juga akuntansinya berbasis prinsip di mana penggunaannya terserah kepada masing-masing perusahaan untuk membuat keputusan, namun tetap pada prinsip syarat ketentuan yang berlaku. Karena itu, sistem ini lebih cocok diterapkan di Indonesia. Menurut saya, satu standar akuntansi keuangan tidak bisa dan tidak cocok untuk digunakan untuk semua. Misalkan, perusahaan yang sudah go public tidak bisa hanya memakai standar akuntansi entitas privat. Contohnya, laporan laba rugi perusahaan go public harus lebih terbuka terhadap laporan pendapatan dan biaya lain-lainnya atau komprehensif. Karena itu, standar akuntansi keuangan dengan badan yang sudah akuntabilitas publik cocok untuk perusahaan yang sudah go public, sedangkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik cocok untuk badan atau perusahaan atau entitas yang tidak berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya atau yang ingin agar untuk konsumsi pribadi saja atau juga kepada entitas mikro, kecil, dan menengah. Demikian yang dapat saya bagikan bagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.